Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video ini saya akan menyampaikan materi pertama sampai materi ketujuh, yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah suatu proses awal dalam menentukan sebuah metode pembelajaran yang manakah lebih baik digunakan guna untuk memperoleh perubahan yang diinginkan dalam pengetahuan, tingkah laku, serta keterampilan peserta didik dan karakteristik peserta didik. Adapun tujuannya yaitu untuk mencapai perbaikan pembelajaran, di mana perbaikan pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh perancang pembelajaran. Dan adapun proses perencanaan pembelajaran terbagi atas 4 tahap, yaitu yang pertama menentukan target dan tujuan, yang kedua merumuskan keadaan saat ini, yang ketiga mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, yang keempat mengembangkan rencana dan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Adapun jenis-jenis perencanaan itu terbagi atas 3. Yang pertama itu perencanaan berdasarkan ruang lingkup, yang kedua perencanaan berdasarkan tingkatan, yang ketiga perencanaan berdasarkan jangka waktu. Nah, perencanaan berdasarkan ruang lingkup terbagi atas 3, yaitu rencana strategis, rencana taktis, rencana terintegrasi. Yang kedua, perencanaan pembelajaran berdasarkan tingkatan juga terbagi atas 3, yaitu rencana induk, rencana operasional, rencana harian. Dan begitupun perencanaan pembelajaran jangka waktu terbagi juga atas 3, yaitu rencana jangka waktu panjang, rencana jangka waktu menengah, dan rencana jangka waktu pendek. Adapun kurikulum, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006, yaitu disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang dimana berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Adapun aspek penilaian dari kurikulum ini ada 4, yaitu keterampilan, pengetahuan, sikap, dan spiritual. Ada silabus, yaitu silabus merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau materi atau mata pelajaran tersebut. Nah, kompetensi dalam silabus antara lain kompetensi inti, kompetensi dasar, terus indikator pencapaian kompetensi, ada materi pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar yang digunakan. Dan adapun kata kerja operasional. Nah, dalam kata kerja operasional, dalam ranah kognitif ada mengingat, memahami, menerapkan, dan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Adapun dalam ranah afektif yaitu menerima, merespon, menghargai. Adapun dalam ranah psikomotorik yaitu meniru, manipulasi, spesifik. Terus contohnya, contoh dalam penggunaan kata kerja operasional yaitu contohnya kita ambil dalam ranah kognitif, di mana ranah kognitif itu terdapat poin memahami. Nah, dalam poin memahami ada indikatornya, yaitu contohnya seperti menjelaskan, menginterpretasikan, menampilkan, menceritakan. Nah, kita ambil contoh menjelaskan. Dalam indikator menjelaskan kita masukkan ke dalam kompetensi inti untuk menselaraskan acuan yang ada pada dalam kompetensi inti. Selanjutnya
pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan oleh kurikulum 2013. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses pembelajarannya dapat dipadankan dengan proses ilmiah. Karenanya, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Tujuannya itu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, dan harapannya dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Jadi, siswa yang malas belajar akan merasa cocok dengan cara gurunya mengajar dan akan merasa bahwa dia lebih mudah memahaminya. Selanjutnya, skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran merupakan urutan atau rangkaian kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan seorang guru untuk mencapai tujuan dan sesuai yang ingin diinginkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.